Assalamualaikum pemirsa, Nur Hadi masih setia membacakan untuk Anda Memoir Sang Mujahid. Kita masuk pada subjudul Pasien Komunitas dari Belanda. Dakwah pengobatan yang Ustadz Haris lakukan tidak berhenti hanya melalui radio. Kali ini Ustadz Haris ingin lebih fokus memberi pengajaran pengobatan ke Belanda. Bukan kepada satu atau dua orang saja, tetapi Ustadz Haris ingin mendakwahkan ilmu pengobatan beliau kepada banyak orang. Cara efektif agar ilmu ini bisa menyebar luas di Belanda dipikirkan oleh beliau. Akhirnya Ustadz Haris memutuskan untuk berdakwah melalui komunitas yang ada di Belanda. Basis komunitas atau kelompok yang dimiliki seseorang memang kerap menjadi salah satu bekal penting untuk berbagai tujuan. Hal ini tidak terkecuali bagi Ustadz Haris. Memiliki kehidupan di negara lain yakni di Belanda adalah salah satu berkah tersendiri untuk beliau. Hal ini karena di sana beliau pun memiliki jaringan teman di komunitas yang diikuti. Rata-rata di dalamnya berisi kelompok orang yang berasal dari negara tertentu. Perjalanan Ustadz Haris dalam menyebarkan ilmu pengobatan pun juga mulai dilakukan lewat komunitas beliau di Belanda. Di sana ada komunitas orang-orang dari negara Turki, Suriname, dan Maroko. Ustadz Haris masuk ke komunitas-komunitas ini untuk mengajarkan pengobatan yang beliau kembangkan di negeri kelahiran, khususnya bekam, herbal, Fasdu, dan lintah. Secara aktif, Ustadz Haris menyiarkan pengobatan tibun nabawi di Belanda dari tahun 2010 hingga 2018. Ada dua sahabat yang banyak mendukung dan membantu dakwah beliau di Belanda ini. Mereka adalah Mustafa serta Bas van Noppen. Keduanya merupakan aktivis keislaman di Belanda. Bahkan istri dari Bas van Noppen yang merupakan dokter juga ikut aktif dalam menyebarkan tibun nabawi. Menurut sahabat yang bernama Bas van Noppen, saat pertama kali Ustadz Haris mengajarkan bekam pada tahun 2010, hanya ada 2 rumah bekam di Belanda. Pada tahun 2020, sang sahabat menyatakan sudah berdiri 200 rumah bekam di negeri kincir angin tersebut. Hal ini merupakan bukti betapa aktifnya Ustadz Haris dalam menyebarkan dan mengajarkan tibun nabawi selama bertahun-tahun. Mengenai Haris Mujahid Method, beliau juga banyak melakukan praktik di Belanda pada periode 2013 hingga 2018. Saat di Belanda ini, beliau cukup kesulitan dalam menerapi pasien karena tidak ada yang bisa membantu prakteknya. Oleh karena itu, beliau mencari cara agar terapi ini lebih sederhana sehingga bisa dikerjakan beliau sendiri dan tetap tepat sasaran. Maka dari itu, selama di Belanda inilah keilmuan Haris Mujahid Method makin berkembang. Dalam pengajaran tibun nabawi dan praktek terapi Haris Mujahid Method di Belanda, Ustadz Haris banyak berkeliling serta mengisi di masjid-masjid berbagai kota seperti Amsterdam, Utrecht, dan Groningen. Namun tempat yang paling sering digunakan adalah Centrum de Middenwerk di Rotterdam. Bahkan di Centrum de Middenwerk ini telah disediakan tempat tersendiri untuk praktek terapi Ustadz Haris. Akhirnya pada awal 2017, Ustadz Haris mempunyai asisten untuk praktek terapi Haris Mujahid Method. Beliau adalah salah seorang kawan lama yang pada tahun 2008 sempat membantu Ustadz Haris dalam proyek Al-Quran terjemahan bahasa Belanda. Kawan ini pula satu-satunya murid Ustadz Haris di Belanda yang dapat memahami dan mempraktekkan keilmuan Haris Mujahid Method ini hingga sekarang. Mengenai terapi yang Ustadz Haris praktekkan, banyak orang yang antusias menunggu kehadiran beliau. Ketika Ustadz Haris masih berada di Indonesia dan memiliki rencana pergi ke Belanda dalam waktu dekat, beliau akan memberitahu kepada teman-teman di Belanda agar dibuatkan pengumuman bahwa beliau akan berada di Belanda
pada tanggal tertentu dan membuka praktek terapi. Begitu pengumuman tersebut disebarluaskan, banyak orang yang mendaftar melalui email. Pendaftaran dan pengaturan jadwal terapi ini dipegang oleh istri Mustafa Shard. Sistem pendaftaran dan pengaturan jadwal dilakukan karena memang sangat banyak masyarakat yang sudah menunggu kedatangan Ustadz Haris untuk diterapi. Agar semua kondisi tetap terkontrol, dibuatlah sistem ini. Melihat banyaknya pasien yang ingin diterapi, dapat dikatakan bahwa hal tersebut juga berimbas pada jumlah penghasilan yang Ustadz Haris terima. Namun bukan itu yang beliau harapkan. Ustadz Haris memikirkan agar ilmu yang beliau miliki bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Beliau merasa ketika di Belanda cukup sulit untuk mengembangkan keilmuan ini. Soal terapi memang ada banyak pasien. Jika mengenai keilmuannya, tidak ada perkembangan yang berarti. Tidak ada murid lain yang bisa mempelajari dan kemudian ikut menjalankan ilmu ini. Saya ingin membagikan ilmu ini, tapi Belanda bukan tempat yang tepat. Saya merasakan ilmu ini bermanfaat dan akan menjadi dosa kalau tidak saya sampaikan, ucap Ustadz Haris kepada Bu Aat di suatu kesempatan. Pemikiran inilah yang kemudian membawa sebuah keputusan untuk memulai keinginan mengembangkan keilmuan Haris Mujahid Method di Indonesia. Selain antusias masyarakat untuk diterapi saat Ustadz Haris di Belanda, antusiasme anggota di komunitas Belanda juga ditunjukkan melalui kunjungan mereka ke Iqra Sehat antara tahun 2012 hingga 2014. Kehadiran mereka tidak lain untuk memperdalam ilmu setelah mendapat materi yang diajarkan Ustadz Haris ketika di Belanda. Khusus tahun 2014, para pengunjung dari komunitas di Belanda itu rata-rata ingin berobat. Beberapa dari pasien yang berkunjung ke Iqra Sehat itu juga turut memberi inspirasi ilmu baru bagi Ustadz Haris dan tim. Sebagai contoh, rata-rata pasien yang datang pada saat itu menderita kanker. Tetapi ada beberapa pasien dengan keluhan sakit lain seperti HIV. Melalui terapi-terapi yang dilakukan kepada pasien dengan berbagai jenis sakit ini, Ustadz Haris banyak belajar untuk penerapan pada pasien dengan sakit serupa di kemudian hari. Makin lama makin luas ilmu pengobatan yang disebarkan Ustadz Haris. Terbukti dari banyaknya anggota komunitas di Belanda yang sampai berkunjung ke Bandung. Satu hal yang dapat diambil pelajaran dari sini adalah ilmu Ustadz Haris telah menjadi magnet yang luar biasa bagi banyak orang di negara lain. Hal ini sekaligus menunjukkan bila keilmuan yang Ustadz Haris bawa bukanlah sesuatu yang sembarangan atau remeh. Seiring berjalannya waktu, Iqra Sehat yang menjadi tempat Ustadz Haris mempraktekkan pengobatannya makin berkembang. Makin banyak yang mengetahui tempat praktek beliau. Wajar saja hal ini dapat terjadi ketika orang yang sempat menjadi pasien di Iqra Sehat merasakan progres yang baik. Ia akan menyebarkan informasi atau justru memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk berobat di Iqra Sehat. Dalam perkembangannya, Ustadz Haris turut mengamati hasil ronsen atau X-ray yang dibawa oleh pasien ketika datang ke Iqra Sehat. Beliau tidak memposisikan diri sebagai dokter atau ahli radiologi, melainkan sekedar mengamati hasil ronsen tersebut. Dari pengamatan tersebutlah kemudian didapatkan pemahaman terkait bentuk kaki pasien, posisi tulang yang kurang tepat, dan masalah rangka lainnya. Cara yang dipakai pada Haris Mujahid Method adalah mencocokkan hasil ronsen pasien dengan replika kerangka manusia yang normal. Misalnya, ketika hasil ronsen seorang pasien menunjukkan ada bagian tulang yang bergeser, maka menurut pengamatan Ustadz Haris, itulah yang menjadi penyebab sakitnya pasien tersebut. Kejadian serupa juga dilakukan seperti saat tulang yang harusnya lurus seperti di replika.
Sementara di foto ronsen menunjukkan sedikit belok ke samping. Oleh Ustadz Haris, hal ini disampaikan kepada pasien dan diberikan penjelasan sesuai pemahaman beliau bahwa ada ketidaksesuaian posisi rangka yang bisa jadi itu adalah penyebab sakit yang dialami. Pengamatan Ustadz Haris pada hasil ronsen pasien yang berobat di Iqra Sehat ini hanya berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2013 hingga 2015. Alasannya, karena keilmuan mengenai sistem rangka tubuh ala Haris Mujahid Method terus berkembang seiring waktu. Ustadz Haris juga menyampaikan bahwa sebagus apapun hasil ronsen tetap tidak bisa menentukan pelintiran atau masalah dalam rangka tubuh dengan detail karena hanya berbentuk visual. Pada akhirnya perkembangan itu sampai pada tahap mulai ditemukannya titik-titik di bagian rangka tubuh yang bermasalah, dan metode ini di kemudian hari hingga kini dikenal sebagai titik sentuh. Semua ini didapat berdasarkan pengamatan ribuan hasil ronsen dibandingkan dengan rangka bentuk tubuh asli pada manusia, metode yang selama beberapa tahun telah dipakai beliau. Cara menentukan titik sentuh ini dilakukan dengan menyesuaikan hasil ronsen tempat masalah rangka tersebut terjadi. Pasien akan dicek di bagian tertentu sesuai alur titik sentuh. Bila pasien merasakan sakit, berarti tindakan tersebut kurang tepat menyasar. Dengan demikian, dicarilah titik sentuh di bagian yang lain. Harapannya setelah dilakukan tindakan ini, kondisi tulang yang bermasalah akan kembali ke tempat normal seperti pada replika rangka. Imajinasi seorang Ustadz Haris yang begitu besar turut memengaruhi keberhasilan teknik ini. Beliau terus berusaha mencari cara yang termudah. Teknik titik sentuh yang beliau temukan adalah suatu hal besar. Teknik tersebut mampu menyederhanakan teknik sebelumnya, yaitu dari melihat hasil ronsen dan replika rangka manusia dalam melakukan diagnosis sumber penyakit. Beliau telah melewati sebuah perjalanan panjang dari proses riset ilmu pengobatan tradisional, mulai dari kaidah pemeriksaan keluhan pasien sampai strategi solusinya. Ilmu yang pada akhirnya mampu menyumbang banyak peran dalam menyembuhkan umat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, episode ke-8 sudah habis di video ini. Kita akan masuk pada episode ke-9. Jumpa pertama langsung jatuh cinta. Tentang apa ini? Kita simak saja terus di kanal Bacain. Untuk itu kepada Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih.